Kalau orang itu wuduknya khusyuk, nanti sholatnya pasti khusyuk. Loh iya. Apa kok sholat kita nggak bisa khusyuk karena kita wuduknya guyon, ciprat-cipratan kalau koncoy. Kalau dari wuduknya sudah khusyuk, bro, doa dibaca, sunnah-sunnahnya dikerjakan, otomatis nanti sholatnya juga khusyuk. Nek wuduknya wis gak khusyuk, wis otomatis nanti sholatnya juga tidak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq asyril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa yukrahu lis-sa'imi ba'da zawal illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan memakai siwak lis-sa'imi, bagi orang yang berpuasa. Kapan? Ba'da zawal, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Zawal ini tergelincirnya matahari alias waktu masuknya sholat duhur. Maka memakai siwak bagi orang yang berpuasa setelah duhur hukumnya makruh. Lam yataghayyar famuhu, apabila lam yataghayyar, tidak berubah, famuhu, mulutnya, binahwi naumin, dengan semacam tidur. Tapi ini kata-kata musannif illam yataghayyar famuhu binahwi naumin ini tidak muktamad menurut gurunya Ibnu Hajar. Ini kan pemahamannya begini ya. Jadi kalau kita katakan illam yataghayyar famu binahwi naumin, berarti kalau yataghayyar enggak makruh. Ini kan dikatakan bagaimana hukumnya orang memakai siwak setelah duhur? Hukumnya makruh. Kemudian sahib ini, musannif kitab ini, mu'alif kitab ini, Imam Malibari mengatakan apabila tidak berubah bau mulutnya gara-gara tidur atau semacamnya. Pemahamannya apa? Pemahamannya berarti kalau berubah tidak makruh, kan begitu. Berarti kalau tidak berubah, berarti kalau berubah tidak makruh. Tapi ini tidak begitu. Menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar pokoknya mari zawal semuanya makruh, berubah atau tidak berubah. Tapi ala kulli hal, kalau kamu mau pakai siwak gara-gara tidur setelah ikut Imam Zainuddin Al-Malibari. Inilah hebatnya fikih ya, kadang-kadang guru dengan murid aja bisa berbeda. Tahu perbedaannya? Nah, sekarang garis besarnya begini. Apa hukumnya memakai siwak bagi orang yang puasa setelah duhur? Hukumnya makruh. Kemudian ada catatannya. Kata Imam Malibari, makruh itu kalau tidak berubah bau mulutnya gara-gara tidur atau semacamnya. Berarti pemahamannya apa? Kalau berubah berarti tidak makruh. Ini menurut Fathul Mu'in, menurut Imam
Malibari. Tetapi kalau kita baca hasyiahnya, gurunya sendiri Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak. Pendapat yang al-aujah, pendapat yang kuat dari pendapatnya para ashab Syafi'iyah mengatakan tetap makruh walaupun berubah. Wes, enak melok Ibnu Hajar, simpel. Pokoknya mari duhur pakai siwak hukumnya makruh. Berubah atau tidak berubah. Nek Fathul Mu'in muridnya Al-Malibari kalau berubah tidak makruh. Kalau tidak berubah baru makruh. Wallahu a'lam. Wes pokoknya kamu yang penting tahulah dua-duanya. Moga-moga jadi ilmu yang manfaat. Famat madotun, maka kemudian setelah siwak sunnah wudhu yang berikutnya adalah berkumur. Famat madotun, maka kemudian berkumur. Fastin syakun, baru kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Alasannya apa? Lil ittiba, karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Wa aqalluhuma, dan minimal berkumur dan istinsyar atau istinsyak, minimalnya berkumur dan memasukkan air ke hidung itu ukurannya bagaimana? Wa aqalluhuma, dan minimal dari keduanya isalul ma'i, menyampaikan itu apa? Isalul ma'i, menyampaikan air ilal fami, menuju ke dalam mulut, wal anfi, dan hidung. Ini minimal. Pokoknya banyu itu tutup mulut, pokoknya air ini sampai hidung itu sudah dapat sunnah. Minimal, tapi sunnah minimum. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan untuk mendapatkan sunnah ini fi khusuli asli sunnati, untuk mendapatkan asal dari kesunahan dari berkumur dan memasukkan air ke hidung. Tidak disyaratkan apa? Idaratuhu, untuk memutarkan air. Idaratuhu, memutar air fil fam. Tidak syarat harus diputar-putar air, tapi sunnah saja. Sunnah saja. Seandainya sampai ke dalam mulut kita, hidung kita sudah dapat sunnah, tetapi sunnah minimum. Sunnah minimum. Kita akan mau sunnah yang premium. Kita mau sunnah yang premium. Kalau mau premium, ketika kita nanti berkumur, maka kudu diputar-putar airnya. Diputar-putar. Apa nek cara Jawa itu? Kamu masukkan air ke dalam mulut, terus airnya kamu putar-putar di mulut, itu apa bahasanya? Dikemu. Ya berkumur ya. Puk-puk. Segini kan. Itu sunnah saja, tapi tidak disyaratkan. Wa majjuhu minhu, dan mengeluarkan air dari mulut. Jadi seandainya ditelan tetap aja sunnah. Tetap aja dapat sunnah minimum itu tadi, tapi tidak sunnah premium. Sunnah yang paling bagus dia ketika berkumur diputar airnya baru dikeluarkan. Wa nasruhu minal anfi, dan mengeluarkan air dari hidung. Nanti diterangkan cara yang paling sunnah menurut Imam Zainuddin Al-Malibari adalah memakai, nanti ya supaya tidak terulang-ulang. Ini semuanya gampang, enggak terlalu rumit ini, Mek. Tidak ada terlalu banyak tafsir. Bal tusannu, akan tetapi memutar air, mengeluarkan air dari mulut, mengeluarkan air dari hidung itu hanya sunnah, tidak disyaratkan, tidak harus, tapi sunnah. Seandainya kita menyampaikan air ke dalam mulut, menyampaikan air ke dalam hidung tanpa diputar-putar, itu pun sudah dapat sunnah, tapi sunnah yang minimum. Kal mubalaghati, sebagaimana mubalaghah. Mubalaghah ini kalau bahasa sekarang memaksimalkan. Sunnah memaksimalkan kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air dalam hidung istilahnya istinsyak. Apa? Istinsyak.
Sebagaimana disunahkan memaksimalkan berkumur dan istinsyak fihima, di dalam berkumur dan istinsyak. Limuftirin, bagi orang yang tidak berpuasa. Lil amri biha, karena ada perintah biha dengan mubalaghah. Karena ada perintah untuk memaksimalkan berkumur. Jadi berkumur kalau mau sunnahnya sunnah premium harus maksimal. Masukkan air juga maksimal sampai ke khaysum. Nah, tapi kalau puasa jangan, engkau melebu batal. Kalau sengaja atau dia nanti ada tafsirannya atau dia itu sembrono masuk, nanti batal puasanya. Makanya kalau puasa tidak sunnah mubalaghah. Kalau enggak puasa sunnah mubalaghah, memaksimalkan kumur dan memasukkan air ke hidung. Al-madmadhatu wal istinsyak. Nah. Wa yusannu, dan disunnakan. Wa yusannu, dan disunnakan. Jam'uhuma, mengumpulkan antara madmadhah dan istinsyak. Jam'uhuma, mengumpulkan madmadhah dan istinsyak bisalasi ghurafin, dengan 3 kali cipukan. 3 kali cipuk. Jadi begini. Biasanya kalau orang Indonesia, karena orang Indonesia ini selalu boros air, maka dia pakai 6 kali cipukan. Kumur 3 kali. Istinsyak 3 kali. Ini juga boleh. Ini termasuk salah satu cara dari cara istinsyak dan madmadhah. Tetapi yang paling bagus mengumpulkan kumur dan istinsyak dalam 1 cipukan. Kalau 3 kali berarti 3 kali cipukan. Ambil air, cas. Disedot pakai hidung dan mulut, dikeluarkan, baru dikeluarkan. Atau misalnya gini, kamu keluarkan baru sedot. Pokoknya istinsyak dan madmadhahnya 1 cipukan. Ini sunnahnya. Diulangi sampai 3 kali. Makanya dikatakan wa yusannu jam'uhuma, dan disunahkan mengumpulkan al-madmadhah wal istinsyaku bisalasi ghurafin, dengan 3 kali cipukan. Ya tamat madu, caranya bagaimana? Ya tamat madu, dia berkumur, summa yastansiku, kemudian dia istinsyak min kulli minha, dari setiap cipukan. Jadi ambil air, cipukan pertama jas, buat kumur-kumur, keluarkan, baru istinsyak. Diulangi sampai 3 kali. Ada juga yang langsung, set, ambil cipukan ini, sebagian disedot ke mulut, sebagian disedot di hidung, kemudian dikeluarkan bareng. Yang penting cipukannya itu dibuat untuk berkumur dan istinsyak. Nah, orang Indonesia karena airnya banyak, hidung juga itu cara yang paling bersih sebetulnya, cuma yang paling afdol 3 kali cipukan. Wa mashu kulli ra'sin, kemudian sunnah berikutnya dari sunnah wudu, mashu, mengusap kulli ra'sin, setiap atau seluruh kepala. Wajibnya kan mashu ba'dir ra'si. Wajibnya wudu mengusap sebagian kepala, tapi sunnahnya mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Lil ittiba, karena mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khurujan min khilaf Malikin wa Ahmad, dan juga keluar dari khilafnya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan mengucap seluruh kepala hukumnya wajib. Dan Imam Syafi'i kan hanya sebagian. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan seluruhnya wajib diusap. Makanya kita supaya keluar dari khilaf, supaya aman, karena kalau kita mengucap sebagian kepala menurut Imam Ahmad, menurut Imam Malik wudu kita tidak sah. Walaupun menurut Imam Syafi'i sah. Nah, supaya kita aman, wes diusap semuanya. Diusap semuanya, kepalanya diusap semuanya. Nanti ada caranya ini. Fa in iktasara, maka apabila dia iktasara, mencukupkan. Ya ini agak apa?
sariawan jadi loro. Fa in iktasara apabila dia mau mencukupkan alal ba'di untuk mengusap sebagian kepala, fal aula maka yang lebih utama an yakuna huwan nasya maka yang diusap itu adalah ubun-ubun. Ini embun-embun. Embun-embunan itu mana tempatnya? Mana embun-embunan? Ini embun-embun. Tengah ini. Kalau kamu malas, nggak mau mengusap semuanya, yang paling utama jangan diusap sini. Kalau mau yang utama, kalau mau mengusap sebagian yang ubun-ubun. Ini kalau mau mengusap sebagian. Wal aula dan yang lebih utama dan yang paling utama fi kaifiyatihi di dalam tata cara mengusap kepala. An yadoa hendaknya dia meletakkan yadahu tangannya ala muqaddami ra'sihi di posisi depan kepala. Mulsikon dalam keadaan menempelkan, ini kita artikan dulu nanti kita praktekkan. Mulsikon dalam keadaan menempelkan musabbihatahu kedua jari telunjuknya bil ukhra dengan telunjuk yang lain. Jadi telunjuk sama telunjuk digandengkan. Wa ibhamaihi dan kedua jempolnya ala sadghaihi ditaruh di pelipisnya. Jadi begini. Ini jempol ditaruh di pelipis. Kemudian telunjuk ketemu telunjuk digandengkan gini. Kemudian diputar ke belakang. Kemudian dibalikkan. Jempolnya gak usah melok. Jempolnya gak usah ikut bergerak. Yang bergerak ke belakang semua jari selain jari jempol. Itu cara. Nek misal itu cara yang paling utama. Nek misalnya angel Gus ngene wis. Apa? Duh, coba deh. Ini ya enggak apa-apa. Cuma ini kan cara yang paling utama. Kenapa sih apa? Miki kok sering rusak ini? Kenapa gak dipermanenkan aja? Rusak nih dipermanenkan kayak konser. Ya Allah, kasih CCTV. Wis gak apa-apa. Jadi ininya ditempelin. Iki apa? Telunjuk musabbihah atau dalam bahasa lain musabbabah. Tapi yang bagus musabbihah karena buat tasbih. Apa? Anja doa yadahu kita ulangi, meletakkan tangannya ala muqaddami ra'sihi, meletakkan kepalanya di depan posisi depan kepala. Iki angel iki apa wong prakteke iki nih. Kayak gini. Iya ya. Dengaran. Jempolnya dek ndi? Karo pelipis. Telunjuknya ditemukan. Kemudian diputar ke belakang. Kalau dia itu ada rambut dibalikkan sehingga rambutnya ini terbalik. Nek dek iku botak, ndak usah, cukup sekali ke belakang jeret nek botak. Paham tum? Nah, enak wis ngene. Krungu tapi ya. Rasanya nggawa miki gak abot ta. 300 gram. Nah. Duduk di Mang. Summa yadhabu kemudian dia menggerakkan. Yadhabu ini bahasa terjemah letternya pergi. Ya, kalau di sini diartikan menggerakkan. Bihima dengan keduanya, kedua telunjuknya. Ma'a baqiyati asabihi dengan sisa jari-jari yang lain.
Ghairal ibhamaini selain kedua jempolnya liqafahu ke arah tengkuk, tengkuk iki mburi iki lho. Apa cara Jawa iki? Citok apa? Citok sini. Dikerakkan gini. Terus nanti dikembalikan. Jempolnya ini yang paling bagus, jempolnya jangan ikut bergerak. Karena biasanya kan gini, jempolnya melok gerak. Tapi kalau yang cara afdol, jempolnya diam. Ini yang lain digerakkan. Tapi ya rada angel karena kita nggak terbiasa. Kapan-kapan kita praktek wudhu ini sesuai dengan kitab yang sunnah. Bu, airnya juga harus satu mud. Bapak isok enggak? Insyaallah, walaupun seumur hidup sekali. Karena orang itu kalau melakukan sesuatu yang sunnah, kalau orang itu wudhunya khusyuk, nanti sholatnya pasti khusyuk. Loh iya, apa kok sholat kita nggak bisa khusyuk karena kita wudhunya guyon, ciprat-cipratan kalau koncoy. Kalau dari wudhunya sudah khusyuk, doa dibaca, sunnah-sunnahnya dikerjakan, otomatis nanti sholatnya juga khusyuk. Nek wuduke wis gak khusyuk, wis otomatis nanti salatnya juga tidak khusyuk. Nah. Summa yarudduhuma kemudian mengembalikan kedua telunjuknya itu tadi ilal mabda pada bagian awal. Pada bagian pertama. Jadi mari diarakno nak mburi, dibalekno nak depan. Setelah diarahkan ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan. In kana lahu sya'run yang qalib apabila dia punya rambut yang dibalikkan. Rambutnya ini iso bolak-balik kan ana wong duwe rambut itu gak malik terus. Pendek misalnya satu berapa? 1 senti misalnya atau setengah senti itu kan gak malak-malik. Kalau tidak malak-malik rambutnya udah deh nggak usah dipaksa deh. Apa deh ngaji yang penting paham deh. Jadi paham ya kan nek Senin kan sampai nanti roh itu kan rombong-rombong bakso kan sudah menunggu ya Toyib sama-sama ya apa? Masya Allahumma ya Allah bakso pentol sambil izin pedes moro lorotan meneh gak mlebu sekolah top moro kena penyakit lambung izin mulai wis ada pondok ya terus apa asam lambung ya pokok asam lambung mau mangane nek sambele sampai bangkrut itu bakso sambele di serbu ambek arek. Nah wa illa kalau rambutnya itu tidak berbolak-balik artinya tidak punya rambut atau rambutnya itu pendek wal yaktasir maka dia mencukupkan alat dahab untuk pergi saja untuk menggerakkan ke belakang saja gak usah balik. Kalau botak atau rambutnya pendek yang tidak terbalik maka mengusapnya cukup ke belakang saja gak usah dibalik no. Usap set 1 2 3. Kalau ada rambutnya 1 balik mana 2 balik mana 3 balik mana. Ini kalau ada sa'run yang qalib ada rambut yang dibolak-balik. Rata-rata Indonesia kayak kampung kayaknya semua banyak rambutnya ada yang terbalik-balik. Maksudnya terbalik-balik itu sok diwalik agak panjang. Nah, wa in kana ala ra'sihi imamatun wa in kana kalau seandainya ada di atas kepalanya itu imamah itu udeng-udeng sunnah ini imamah yang seperti sunan itu imamah
yang dipakai tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan pakai imamah. Kenapa kita nggak pakai imamah? Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Kutunya pakai imamah apa enggak? Pakai imamah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai imamah apa enggak? Pakai imamah sunnah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, insya Allah suatu saat akan mengamalkan. Insya Allah. Minimal sembahyang Jumat. Demo-demo lagi kayak sunnah nampel kamu. Gue mau dipajuki karo konjen. Saking pundi, Yai. Apa-apa. Yang penting ngamalna au qalan suatun, atau di atas kepalanya itu ada kopiah. Kemudian dia malas untuk mencopot imamah, wis ganteng rek. Utawa kopiah iki nek dicoplok iki kok lungset misalnya. Maka bagaimana? Tamama alaiha, maka menyempurnakan usapan alaiha atas imamah atau atas kolansuwa atau atas kopiah. Kolansuwa ini kopiah. Ba'da maskin nasiyati, setelah mengusap ubun-ubun lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek misalnya kamu malas untuk mencopot kopiah, boleh kamu usap ini ubun-ubunnya. Kopiah atau imamah naikkan dikit sehingga kelihatan ubun usapan ini, ubun usap. Kemudian sempurnakan mengusap kopiah, sempurnakan mengusap imamah. Baru imamah dibalik mana, set kanteng mana. Paham? Jadi ini sunnah juga. Ada dalam fikih itu mengusap imamah atau mengusap kopiah. Dengan catatan dia sudah mengusap ubun. Karena kan Pak Jeroksinya sudah dapat. Wajibnya sudah dapat. Untuk mendapatkan sunnah dia mengusap kopiah atau imamah. Kalau itu kamu males nyoplok, misalnya kemanten, ganteng. Uduk itu apa? Sudah angkat dan titik. Usap ubun-ubun, kemudian sisanya mengusap kopiahnya atau mengusap imamahnya. Fahim tum? Nah, enggak ada sing angel lagi. Ini gampang-gampang tok iki. Enggak ada tafsil-tafsil seperti kemarin-kemarin. Insyaallah faham insyaallah. Wa mashu kullil udunain. Nah, sunnah berikutnya apa? Mengusap dua dari kuping telinga. Jadi perhatikan ya, telinga itu diusap bukan dibasuh. Bukan dibasuh. Ono sing ngomong dibasuh. Enggak. Telinga ini sama dengan kepala, diusap, bukan dibasuh. Diusap. Zahiran wa batinan, baik bagian dalam ataupun bagian luar ataupun bagian dalam. Wasima ghaihi lilidibak, begitu juga bagian lubang telinganya. Lubang telinga ini sunnah diusap. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan mashur raqabah, mengusap leher. Ini Imam Ghazali mengatakan sunnah, tapi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah. Wala yusannu mashur raqabah, dan tidak disunnahkan apa? Mashur raqabati, mengusap leher. Tidak disunnahkan mengusap leher. Kan ada hadis itu, hadisnya katanya maudhu. Tapi ada sebagian ulama yang lain enggak, hasan malah. Jadi mengusap lehernya diusap. Karena ada hadis mashur raqabati amanun minal ghal. Mengusap leher itu merupakan keamanan, jaminan keamanan dari belenggu. Nanti orang-orang yang masuk neraka itu lehernya dibelenggu. Tapi ini hadisnya menurut Imam Nawawi hadisnya maudhu. Menurut Imam Nawawi hadisnya palsu. Tapi Imam Qurdi, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi mengatakan tidak palsu Imam Nawawi, hadisnya hasan. Ala kulli hal
Kita tidak terbiasa karena memang kita ikut Imam Nawawi. Imam Ghazali mensunahkan juga mengusap leher. Itlam yasbut fihi syai'un, karena tidak ada hadis yang tetap, hadis yang kuat, lam yasbut tidak tetap, tidak kuat, fihi di dalam mengusap leher syai'un sesuatu dari riwayat atau dari hadis. Qala an-Nawawi, berkata al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, bal huwa bid'ah. Itu bid'ah, mengusap leher itu bid'ah, kata Imam Nawawi. Wa hadisuhu maudhu, dan hadisnya hadis palsu. Ini menurut Imam Nawawi. Tetapi Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, salah satu ulama Syafi'iyah yang datang belakangan, meneliti hadis mengusap leher ini, ternyata enggak palsu. Ternyata hasan, sebagaimana dia tulis di kitabnya Khasyah ala Muqaddimah Hadramiyah. Wallahu alam. Misalnya kamu mau coba-coba ya sekali aja, mungkin ikut Imam Ghazali, ikut Imam Al-Qurdi, mengatakan sunnah juga mengusap leher. Tapi yang kuat dalam mazhab sebagaimana dikatakan Imam Nawawi itu bid'ah. Itu bid'ah dan hadisnya hadis palsu. Nah. Jam piro iki wis memanggil. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah be pentol, Allah Allah be bakso. Masya Allah, ngaji setengah jam ae wis gerinjingen ye. Apa-apa lah, yang penting senang ya. Kamu sekolah aja terlalu lama, ono sih sekolah sampai sore, saya kira itu batuknya itu ngelundasnya. Terlalu lama kamu sekolah, ngajinya cuma setengah jam. Sekolah ke jam itu sampai jam loro, sampai ndase umep. Sing kelas 3 itu sampai asar tambahan. Saya tanya, kamu sekolah suwe-suwe paham tak? Oh, tambah ngeluh Gus. Allah, tapi semoga-moga Gusti Allah welas. Allah, ya Allah, saya tanya anak-anak, kamu intensif ku paham anak? Berapa persen? 5%. Ono sing gablas. Masya Allah, jarene arek ngampel iki, arek Sukodono, paham ente? La. Tapi insya Allah gara-gara itu Gusti Allah welas. Ya Allah welas. Nah, sampai awan gak turu ya, seakan. Wadal qu'adain. Nah, kemudian sunnah berikutnya Pak, mengusap anggota wudu. Memicat-micat dan mengusap-ngusap anggota wudu. Ini wajib menurut Imam Malik. Jadi seandainya kita itu ono pet atau apa yang biasa yang dijeding dibuat shower misalnya, kita wudhu gak pakai dipicat-picat, diusap-usap, sah wudhu kita. Baca sah. Tapi ini menurut Imam Malik tidak sah karena tidak dipicat dan tidak diusap. Gosok, apa gosok. Ini dalek gosok. Ini menurut kita sunnah. Menurut kita mazhab Syafi'i sunnah. Menurut Imam Malik wajib. Makanya menurut Imam Syafi'i, seandainya kita ambil itu pet, kemudian kita showernya kita ginikan, tangan gini, cukup sah. Tapi menurut Imam Malik tidak sah karena tidak didalek. Makanya kita disunahkan untuk dalek supaya keluar dari khilafnya Imam Malik. Understand? Maka dikatakan di sini wadal qu'adain, dan menggosok-gosok anggota wudu. Wa huwa imrarul yad, yang dimaksud dalek itu apa? Imrarul yad, mengusap-ngusapkan tangan, alaiha, atas anggota wudu, akibat mulaqatiha, setelah bertemunya anggota wudu itu lil ma'i, ketemu air. Jadi ketika anggota wudu ketemu air baru digosok. Ini hukumnya apa? Sunnah menurut mazhab
Syafi'i. Khurujan min khilafi, keluar dari khilafnya apa? Nah, setiap hal yang ada khilaf di situ kita disunahkan untuk keluar. Supaya apa? Supaya menurut Imam Malik sah, menurut Imam Syafi'i juga sah. Khurujan min khilafi man aujabahu, supaya keluar dari khilafnya ulama-ulama yang mewajibkan dalek, ulama-ulama yang mewajibkan menggosok anggota wudu. Dalam hal ini Imam Malik bin Anas, imamnya orang penduduk Madinah. Jambir rek. Khalas. Khalas. Baik. Oke. Ya makanya kalau ngaji sama saya itu 45 menit 30 sing temen wong ngaji gak suwe ae. Wong ngaji gak suwe. Yes, muga-muga dadi ilmu yang barokah. Muga dadi ilmu yang manfaat. Buki-buki bisa diamalkan. Ilmu ini ya, kamu belajar hari ini ilmunya bergumur. Nanti maghrib kamu praktekin. Oh katanya tadi 1 cebok untuk kumur dan untuk istinsak. Praktekin. Supaya ilmunya enggak pergi. Rupanya ilmunya enggak pergi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.